Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai selingan tafsir dan hikam, saya akan bacakan kitab ini, Tabaqatul Auliya, karangan Ibnul Mulaqin. Kitab ini berisi kisah-kisah para wali. Kita sering mendengar kisah-kisah para wali, tetapi yang kita dengarkan adalah karomah beliau. Nah, kalau kita hanya mendengar karomah wali, kita sulit menteladani, bahkan tidak bisa menteladani. Sedikit pun kita tidak akan bisa menteladani karomah para wali. Sebagai contoh, cerita yang sudah melegenda, itu karomahnya Sunan Bonang, yang konon ceritanya ketika Sunan Bonang itu dibegal sama Sunan Kalijogo, karena Sunan Kalijogo kepincut dengan tongkatnya Sunan Bonang yang terlihat oleh Sunan Kalijogo terbuat dari emas. Maka Sunan Bonang itu menunjuk kolang-kaling, ya katanya, "Iko lo emas." Maka seketika itu kolang-kaling itu berubah wujud menjadi emas. Nah, itu kan kita tidak akan bisa menteladani. Demikian juga karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam manakib itu, ya, yang sering kita baca itu kan, di situ diterangkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu suatu ketika diprotes oleh wali murid karena anaknya itu mondok kurus kering, ya, riyadhah, tidak makan yang enak-enak. Sedangkan wali murid ini melihat Syekh Abdul Qadir Jailani itu makan ayam jago. Wong Arab yo mangan ayam utuh, ya kan. Lah wong Jawa yo ayam situk dipotong 10 gitu, ya. Tapi orang Arab ya ayam 1 ekor nek makan. Maka ketika wali murid itu protes, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani meneruskan dahar ayam jago tersebut. Nah, ketika sudah tinggal tulang belulang, maka kalau Syekh Abdul Qadir Jailani balung-balung disiratno, kemudian dikatakan oleh beliau, "Jadilah kamu ayam jantan yang berkokok." Maka kemudian tulang belulang itu menjadi menyatu kembali, terbungkus oleh daging, kulit, dan seterusnya. Kemudian hidup, dan ayam jago itu berkokok, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliyullah." Yaitu sebagian dari karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang sering kita dengar dan kita tidak akan bisa menteladani. Maka perlu kita mendengar kisah para wali, tapi dari sisi yang lain, yaitu dari sisi adab, dari sisi akhlak, dari sisi ketekunan mereka dalam beribadah. Maka kitab ini, Tabaqatul Auliya, ini adalah kitab biografi para wali, kemudian adab-adab mereka kepada Allah,
baik adab lahiriah maupun adab batiniyah. Adab lahiriah itu apa? Adab lahiriah itu ya pengamalan syariah seutuhnya, dari mulai yang fardu sampai dengan yang sunnah-sunnah, itu adab lahiriah. Adab batiniyah itu berkenaan dengan hati, keyakinan kepada Allah yang kuat, tawakal kepada Allah, sabar dan seterusnya, ta'zim dan seterusnya. Ini adalah adab batiniyah. Maka kitab yang akan saya baca ini menerangkan tentang kisah para wali, adab-adab mereka kepada Allah, baik adab lahiriah maupun adab batiniyah, dan juga adab para wali kepada sesama manusia, bagaimana mereka bergaul dengan masyarakat itu, bergaul dengan sesama manusia itu bagaimana akhlak mereka. Kemudian maka itu kita perlu mendengarkan kisah para wali dari sisi akhlak itu, supaya kita termotivasi untuk menteladani, walaupun gak iso persis, tapi insya Allah ada motivasi ke arah situ. Contoh, ketika diceritakan bahwa Ali Zainul Abidin itu kalau salat malam 1000 rakaat. Ali Zainul Abidin kalau salat malam 1000 rakaat. Imam Ahmad itu 300 rakaat. Ya, kita enggak mungkin bisa seperti itu. Tapi setidaknya kita itu ingin meniru. Ketika kita bangun malam untuk salat itu, niat kita adalah menteladani Kanjeng Nabi, menteladani orang-orang yang saleh. Nabi bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu ta'bus salihina min qablikum, ta'bus salihina qablakum." Salatlah malam karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Maka ketika kita salat malam itu, kita niatnya adalah meniru Nabi, meniru orang yang saleh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Meniru orang saleh ya oleh Allah dimasukkan ke dalam golongan orang-orang saleh. Maka penting bagi kita untuk mendengarkan cerita para wali dari sisi adab-adab mereka, adab kepada Allah, adab kepada sesama manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim ibn Adham Abu Ishaq al-Balkhi wulida bi Makkah wa tafat bi ummuhu 'ala al-khalq wa sa'alat ad-du'a lahu ay yakuna salihan fastujiba laha wa taraka al-imarah wa ma kana fihi. Yang pertama, kisah Ibrahim bin Adham. Diceritakan bahwa Ibrahim bin Adham itu dilahirkan di Mekah. Ketika beliau dilahirkan, ibunya itu membawa bayi Ibrahim bin Adham, dikelilingkan, dimintakan doa kepada banyak orang. Ya, bayi ini Ibrahim bin Adham ini dikelilingkan, dimintakan doa kepada orang-orang supaya menjadi orang yang saleh, dan itu dijabai oleh Allah. Maka kemudian Ibrahim bin Adham menjadi orang yang saleh berkat doa banyak orang. Kharaja mutasayyidan fa'athara tha'laban aw arnaban wa idh huwa fi talabihi
هتف به هاتف من قرقوس سرجه والله ما لهذا خلقت ولا بهذا أمرت فنزل على دابته وصاتف رعيا لأبيه فأخذ جبته وكانت من صوف فلبسها وأعطاه ثيابه وقماشه وفرسه ثم دخل مكة ثم الشام لطلب الحلال وكان يأكل من عمليته وصاحب بمكة سفيان الثوري والفضيل بن عياض وتوفي بالجزيرة في الغزو وحمل إلى سور مدينة بساحل الشام أو ببلاد الروم على ساحل البحر فدفن فيها سنة 61 و100 ومناقب جمة أفردها ابن الحلبي بالتأليف اختلف ليلة أن مات إلى الخلاء 22 مرة في كل مرة يجدد الوضوء للصلاة فلما أحس بالموت قال أوتروا لي قوسي فقبض عليه فقبضت روحه والقوس في يده. Diceritakan bahwa Ibrahim bin Adham itu adalah anak seorang raja di Balkh. Balkh itu adalah salah satu tempat di Afghanistan. Nah, beliau ini karena anak raja ya, jadi negara saiki anak sultan, yang tentu mewah. Hobinya juga hobi mewah. Apa hobinya? Hobinya adalah berburu. Maka suatu ketika beliau berburu dengan menunggang kuda yang mewah dan seterusnya, pokoknya ala anak sultan. Nah, ketika beliau sedang memburu binatang buruannya itu, beliau tiba-tiba mendengar suara dari langit, mendengar suara hatif, mendengar suara kalau rupanya ono suara ini. Beliau mendengar suara itu mengatakan, wallahi ma li hadza khuliqta wala bi hadza umirta. Demi Allah, kamu itu diciptakan bukan untuk berburu. Kamu itu diperintah bukan untuk berburu. Demi Allah, kamu itu diciptakan Allah bukan untuk berburu. Kamu itu juga bukan diperintah Allah di alam dunia ini untuk berburu. Seketika itu Ibrahim ibn Adham itu turun dari kudanya yang mewah. Kemudian beliau menuntun kudanya tersebut. Nah, kebetulan beliau berpapasan dengan penggembala karyawannya Ayai, penggembala kerajaan yang sedang menggembalakan ternak. Maka seketika itu beliau menanggalkan duniawi kuda beliau yang sangat mewah tentunya karena beliau adalah anak seorang raja. Beliau berikan kepada tukang angon tadi, penggembala. Kemudian pakaian kemewahan, pakaian anak sultan itu beliau tukar dengan pakaian penggembala. Lalu beliau sudah tidak pulang ke istana, tapi beliau terus berjalan ke arah Makkah. Nah, di Makkah beliau berguru kepada Sufyan Ats-Tsauri dan kepada Fudail ibnu Iyad. Kemudian beliau hijrah atau pindah ke Syam. Di sana beliau bekerja. Menjadi penjaga kebun. Dadi wali ku yo macam-macam rek. Ono sing wis meninggalkan ikhtiar duniawi, hidupnya hanya untuk beribadah. Wis rezeki sak teko-tekoi. Ono sing madhab ngono. Ono sing madhab kerja, kaya Ibrahim bin Adham iku kerja.
menjadi tukang kebun. Jadi ini yang harus dimengerti ya. Di wali kok ana sing madhab gak kerja, waktune kabeh kanggo ibadah. Ya ana wali sing madhabe kerja kaya Ibrahim bin Adham iku. Jadi kerja iku gak ngilangi kewalian, gak ana wali sing kerja. Ibrahim bin Adham kerja dadi tukang penunggu apa iku mau kebun ya kan. Kemudian dikisahkan tadi bahwa beliau ini ketika berada di pasukan tentara fisabilillah, jadi diceritakan bahwa Ibrahim bin Adham ini senang sekali berjuang di jalan Allah, ikut pasukan-pasukan perang yang dikirim oleh pemimpin Islam pada saat itu. Nah, ketika beliau dalam perjalanan fisabilillah itu, beliau sakit. Sakitnya itu cara sakit diare. Dalam semalam itu beliau buang air itu sampai 20 lebih. Jenenge wong diare ya bali nang WC. Tetapi beliau itu setiap kali buang air beliau wudu kembali. Setiap buang air beliau wudu kembali. Gantung wudu. Nah, ini kita mendapatkan gambaran seorang wali itu bagaimana beliau menjaga kesucian, ya kesucian badannya dari najis, dari hadas. Ini gambaran. Ya. Beliau gantung wudu, setiap habis buang air wudu lagi 20 kali lebih. Awak dhewe ya wong gak loro gak gantung wudu, ya apa maneh di hari balik wis ya wis gak ngira. Maka kisah-kisah seperti ini menambahkan cinta kita kepada para wali. Dan diceritakan bahwa beliau meninggal di dalam perjalanan fisabilillah tersebut. Kemudian ini ada satu kisah lagi. Wa qala Ibrahim li Syaqiq ala ma afsaltum usulakum fa qala idza ruzikna akalna wa idza muni'na sabarna fa qala Ibrahim hakadha kilaku balkh idza ruziqat akalat wa idza muni'at sabarat inna afsalna usulana ala anna idza ruzikna atharna wa idza muni'na hamidna wa syakarna fa qala Syaqiq wa qa'ada baina yadayhi wa qala anta ustaduna. Kalau tadi yang diceritakan adalah akhlak Ibrahim bin Adham kepada Allah, di mana beliau menjaga kesucian sampai wudu berkali-kali ya, setelah buang air. Itu adalah adab beliau kepada Allah. Maka di sini menceritakan adab beliau kepada sesama manusia. Dikisahkan bahwa suatu ketika Ibrahim ibnu Adham itu bertanya kepada Syaqiq al-Balkh. Syaqiq al-Balkh ini bisa dikatakan adalah murid daripada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu bertanya, ala ma asaltum usulakum, kamu mendasarkan ya, ajaranmu itu atas kepada apa? Meletakkan dasar-dasar, kamu meletakkan dasar-dasar amalmu itu atas apa, perilakumu itu atas apa. Maka Syaqiq al-Balkhi mengatakan, idza ruzikna akalna wa idza munikna sabarna. Ya, kami itu asas kami, dasar kami ini, dasar perilaku kami ini adalah kalau Allah memberi rizki kepada kami ya kami makan. Kalau ada kami makan, kalau tidak ada kami diam. Kalau ada kami makan, tidak ada ya kami diam. Jadi ini Ibrahim ibnu Adham.
Ya kaya ngono iku. Asu di Balkh. Ya seperti itu anjing di Balkh sana. Balkh itu mau daerah Balkh itu daerah di Afghanistan. Ketika dikatakan bahwa ketika kami diberi rezeki jadi sakit, aku ketika kami diberi rezeki ya makan, tidak ada yang tidak makan, ya sudah sabar. Kata Ibrahim, ya seperti itu anjing di Balkh. Kalau ada ya makan dia anjing itu. Kalau tidak ada ya sudah tidak makan, tidak ada yang dimakan. Kami, jadi ini Ibrahim, kami mendasarkan dasar-dasar kami itu apabila kami diberi rezeki oleh Allah, maka kami akan pentingkan orang lain. Kalau ada rezeki dari Allah, kami pentingkan orang lain. Artinya berbagi kepada orang lain, mementingkan orang lain, mendahulukan orang lain. Ya. Jadi gampang kali gak dipek dewi, atau bahkan ya perlu awak luwe gak apa-apa asalkan orang lain itu nggak kelaparan. Lho iki lah akhlak wali kepada sesama manusia. Al-ithar, kaya Allah mensifati sahabat Ansor ini, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mementingkan orang lain dan mengakhirkan dirinya walaupun dirinya itu butuh. Maka ini adalah akhlaki wali, mementingkan orang lain mengalahkan diri sendiri. Jadi kata Ibrahim Ibn Adham tadi, kami kalau ada, kami pentingkan orang lain. Kalau tidak ada, kami bertahmid kepada Allah. Kalau tidak ada, kami memuji Allah, bertahmid kepada Allah. Nek ono kami pentingkan orang lain, nek ono alhamdulillah. Maka ketika mendengar itu dari Syakik Al-Balkhi kemau begitu mendengarkan pencerahan Ibrahim Ibn Adham, langsung lungguh ngarepe Ibrahim Ibn Adham, lalu mengatakan, anta ustadzuna, sampean guru saya, sampean guru saya. Nah itu tadi, pertama adalah bagaimana akhlak Ibrahim Ibn Adham kepada Allah, selalu menjaga kesucian dirinya baik dari najis maupun dari hadas. Kemudian yang kedua ini adalah akhlak beliau kepada sesama manusia. Kemudian satu lagi kisah, wa qala Sahl ibn Ibrahim sahibtuhu famaridtu fa anfaqa aliyya nafaqatahu fashtahitu syahwatan faba'a himarahu wa anfaqahu aliyya falamma tamathaltu qultu ayna al-himar qala bi'nahu faqultu madza arkab faqala ya akhi ala unuqi fahamalani thalathata manazil. Ini satu kisah lagi adab seorang wali, yaitu Ibrahim Ibn Adham kepada sesama manusia. Diceritakan oleh Sahl ibn Ibrahim. Sahl ibn Ibrahim ini adalah salah satu wali yang sohbah kepada Ibrahim Ibn Adham, sing berguru kepada Ibrahim Ibn Adham. Beliau bercerita bahwa ketika beliau bersohbah kepada Ibrahim Ibn Adham, ya, dalam satu perjalanan, beliau ini sakit. Nah, ketika beliau sakit ini yang memberi makan, memberi keperluannya itu adalah Ibrahim bin Adham. Nah, karena orang sakit, maka ya biasa, wajar, Sahl ibn Ibrahim ini apa ya, cara Jawa itu ngerami gitu. Karena orang sakit itu biasa akeh kepinginan, kepingin mangan ini, kepingin mangan ini. Maka ini yang dialami oleh Sahl ibn Ibrahim. Dia menginginkan sesuatu ya untuk dimakan. Lah dua Ibrahim bin Adham itu entek. Akhirnya Ibrahim bin Adham itu menjual khimarnya. Khimar itu tunggangan sekelas di bawah kuda, setingkat di bawah keledai, itu jenenge khimar. Maka Ibrahim itu menjual khimarnya untuk memenuhi keinginan sahabatnya sing loro iki mau, jenenge Sahl ibnu Ibrahim. Setelah Sahl ibnu Ibrahim waras, maka dia bertanya kepada Ibrahim Ibn Adham,
Nek ndi khimare kok gak ono. Jare Ibrahim, tak dol. Nah, jadi Sahal lah. Kemudian kita naik apa iki? Saat dhewe iki meneruskan perjalanan numpak apa? Wong wis gak ono sing ditumpaki. Kata Ibrahim ibn Adham, ya akhi ala unuki, tak gendong. Sampean tak gendong, kan saya kayak waras, tak gendong. Maka bener, ketika meneruskan perjalanan, Sahal ibnu Ibrahim sing sekait waras iki mau, ketika meneruskan perjalanan ini digendong karo Ibrahim bin Adham. Coba, iki lo akhlaki wali, akhlaki wali. Dadi wali ku gak pas mentang-mentang apa selalu diladeni, gak, iki lho wali ngladeni, gendong koncoy, bahkan bisa dikatakan muridé. Nah, maka kisah ini memberi gambaran kepada kita bahwa akhlak wali itu seperti itu, menjaga adab kepada Allah, juga berakhlak mulia ketika bergaul. Nah, semoga kita bisa meneladani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.